head out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Linda Sulistiana dari kelompok 1 kelas 12 AKM 1. Nah, di sini saya dan rekan-rekan anggota kelompok saya lainnya akan menjelaskan tentang aset tetap dan investasi guna menyelesaikan tugas video mata pelajaran praktikum akuntansi lembaga. Nah, mari kita simak penjelasannya. A. Klasifikasi aset tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara, yaitu ada 7. 1. Perencanaan kebutuhan. 2. Penggunaan. 3. Pemanfaatan. 4. Pinjam pakai. 5. Kerjasama pemerintah. 6. Penjualan. 7. Penyertaan modal pemerintahan pusat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2011 tentang investasi pemerintah. 1. Investasi pemerintah. 2. Investasi langsung. 3. Penyertaan modal. 4. Pemberian pinjaman. 5. Badan usaha. 6. Badan investasi pemerintah. 7. Komite investasi pemerintah. 8. Dewan pengawas. 9. Penasihat investasi. 10. Rekening induk dana investasi. 11. Divestasi. 12. Perjanjian kerjasama. Selanjutnya, 2. Klasifikasi aset tetap. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan sifat atau fungsinya. Klasifikasi aset tetap seperti tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya. 3. Pengakuan aset tetap. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Oleh karena manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas, dapat dipastikan entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah mendukung kegiatan operasional pemerintah dan bukan dimaksudkan untuk dijual. A. Kriteria aset tetap. Yang pertama, berwujud. 2. Mempunyai manfaat lebih dari 12 bulan. 3. Biaya perolehan aset tetap dapat diikut secara andal. 4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas. 5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. B. Pengakuan aset tetap. Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan andal. B. Akuntansi aset tetap. Dalam akuntansi aset tetap terdapat harga perolehan. Harga perolehan meliputi biaya langsung yang terdiri dari biaya-biaya yang berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Contoh aset tetap yaitu tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Untuk mendapatkan harga perolehan yaitu dengan cara menjumlahkan harga pembelian serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk proses pembelian aset tetap tersebut sampai aset tetap tersebut siap untuk dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan. Selanjutnya ada F, perolehan secara gabungan. Biaya perolehan dari tiap-tiap aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan nilai gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar tiap-tiap aset yang bersangkutan. Selanjutnya G, pertukaran aset. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Suatu aset tetap yang dapat dilepas dalam kepertukarannya dimiliki kepemilikan dasar yang serupa. H. Aset donasi. Suatu aset tetap yang diperoleh dari sumbangan yang harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Donasi sendiri adalah sumbangan kepada pemerintah tanpa persyaratan.
Selanjutnya adalah penyusutan aset tetap. Nah, penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nah, nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Nah, untuk penyesuaian aset tetap sendiri dapat menggunakan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya. Nah, untuk metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa yang akan mengalir ke pemerintah. Masa manfaat yang dapat digunakan harus ditinjau secara periodik. Nah, dan jika terjadi perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian. Nah, metode penyusutan yang dapat digunakan dalam akuntansi lembaga, yang pertama ada metode garis lurus, yang kedua metode saldo menurun ganda, dan yang ketiga adalah metode unit produksi. Nah, untuk selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Penilaian aset tetap. A. Pejabat pengelola keuangan SKPD. Berdasarkan bukti transaksi yang berupa berita acara penerimaan barang dan atau berita acara serah terima barang, pejabat pengelola keuangan SKPD membuat bukti memorial. Bukti memorial tersebut merupakan dokumen sumber dalam membukukan aset tetap. B. Menyimpan barang milik daerah. Tugas menyimpan barang milik daerah adalah sebagai berikut. 1. Menerima, menyimpan, dan menyalurkan barang milik daerah. 2. Meneliti dan menghimpun dokumen. 3. Meneliti jumlah dan kualitas barang. 4. Mencatat barang milik daerah. C. Pengurus barang SKPD. D. Kuasa bendahara umum daerah. E. Bendahara pengeluaran. 4. Penghentian aset tetap. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset tetap lainnya sesuai dengan nilai catatnya. Pengelolaan barang, penggunaan barang dan atau kuasa pengguna barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Kuasa pengguna barang adalah kepala satuan kerja atau penjabat yang ditunjuk oleh pengguna barang. Fungsi-fungsi terkait penghentian aset tetap yaitu sebagai berikut. 1. Pengelola barang. 2. Pengguna barang atau kuasa pengguna barang. 3. Bendahara barang. 4. Penjabat penatausahaan keuangan SKPD. B. Dokumen-dokumen yang digunakan terkait penghentian aset tetap yaitu 1. Laporan barang milik daerah dan laporan hasil inventarisasi untuk pencatatan saldo awal. 2. Laporan aset semesteran. 3. Laporan aset tahunan. 4. Laporan lainnya yang sah. Akuntansi investasi. Klasifikasi investasi. Sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 6, investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti atau manfaat sosial sehingga dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan pelayanan pada masyarakat. Pemerintah melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh dana dalam jangka panjang dengan menggunakan dana yang belum digunakan. Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek pemerintah merupakan investasi yang harus memenuhi kriteria seperti dapat diperjualbelikan dan mudah dicairkan, bertujuan untuk manajemen kas, dan tingkat risikonya rendah. Dengan memperhatikan karakteristik tersebut, investasi dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek dengan memenuhi seperti deposito berjangka, pembelian surat utang negara, dan pembelian sertifikat Bank Indonesia. B. Pengakuan hasil investasi. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan dividen tunai diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari pernyataan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai penghasilan investasi. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan menggunakan nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah tidak akan menambah nilai
investasi pemerintah. 3. Penilaian dan pengakuan hasil investasi. A. Penilaian hasil investasi. Penilaian hasil investasi dapat dibagi menjadi 3 metode, yaitu metode biaya, metode ekuitas, dan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan. Selanjutnya, pelepasan dan pemindahan investasi. A. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka pendek. 1. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran atau LRA. 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas menjadi akun investasi jangka pendek. 3. Nilai investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan atau nilai nominalnya. 4. Jika tidak ada nilai perolehan, investasi dinilai berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan, yaitu sebesar harga pasar. B. Perolehan hasil investasi, pelepasan investasi jangka panjang. 1. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan dan dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. 2. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang yang sifatnya permanen dicatat sebesar nilai perolehan. C. Investasi berupa kepemilikan saham. Pendapatan hasil investasi dicatat sebagai pendapatan lain-lain yang sah apabila penilaiannya menggunakan metode biaya. Sedangkan pendapatan hasil investasi dicatat sebagai pengurangan nilai investasi apabila penilaiannya menggunakan metode ekuitas. D. Pelepasan investasi. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang dapat diakui sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan pelepasan sebagian menggunakan nilai rata-rata. Nah, itu tadi penjelasan tentang aset tetap dan investasi dari kelompok kami pada mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga. Nah, semoga penjelasan-penjelasan tadi dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang aset tetap dan investasi. Saya dan kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, lalu ada Regita, ada Dini, ada Nova, ada Indar, ada Dian, ada Anissa, ada Chelsea, ada Indra, ada Okta, ada Eli, dan di belakang kamera ada Adil. Makasih dan jangan lupa subscribe. Oke, jadi kita akan meminta tolong buat videoin guys, karena nggak ada yang videoin guys. Iya maksudnya di tab. Si Ajis santuy. Begitu nih. Nah, yuk guys. Ini satu aja. Bismillahirrahmanirrahim.